Ya, bersaksi penembakan di kantor MUI ini sungguh menjadi pembelajaran pastinya bagi semua pihak bahwa pengamanan tak hanya Ya. di kantor, tapi dimanapun ini harus kian diperketat. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Harts Abu Ulya, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst. Selamat pagi menjelang siang, Mas Harits. Ini peristiwa yang sangat memprihatinkan ya bagi kita semua. Dan ini, apakah Anda melihat ada unsur terorisme dari kejadian penembakan tersebut? TKP-nya di kantor MUI, jadi menjadi seksi gitu ya untuk menjadi pemberitaan. Dan kalau kita fokus ke aksi yang dilakukan oleh Mustafa bin Nurdin ini, apakah memenuhi unsur tindak pidana terorisme, kita harus kembali kepada tolak ukur atau parameter. Parameternya apa? Dalam undang-undang teroris. Nah, kita belum bisa untuk melabeli bahwa aksi ini adalah aksi terorisme karena memang beberapa variabel belum terpenuhi atau kemudian tidak matching dengan parameter yang ada. Kalau kita kemudian telisik lebih jauh, apakah kemudian ada keterkaitan misalkan dengan kelompok teroris, kita bisa lacak dari aspek pemikiran yang dibawa oleh Mustafa bin Nurdin ini. Secara genealogi pemikirannya juga nggak korelatif dengan pemikiran yang selama ini menjadi background dari kelompok terorisme. Justru kita melihatnya ini adalah sikap depresi, produk dari haluisme dalam beragama. Dan kita harus jujur, memang harus objektif untuk melihat fenomena ini. Kalau memang aksi ini adalah terorisme, ya kita akan katakan terorisme. Itu menurut saya. Karena tidak semua aksi teror itu kemudian bisa dilabeli dengan sebagai sebuah aksi terorisme. Tidak selalu kongruen. Karena begini, ada kalanya kucing kita bunyikan itu macan. Kadang macan kita bunyikan kucing. Di kawan-kawan media sudah saya sampaikan, di antaranya adalah kalau kita compare misalkan dengan tindakan atau aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM, tentu jauh sekali untuk bisa katakan aksi Mustafa ini sebagai sebuah aksi terorisme. Jadi ini adalah fenomena haluisme dalam beragama melahirkan depresi. Kenapa ini depresi? Ini bisa dilacak bagaimana kronologi kasus ini. Ini kan bukan kasus tiba-tiba sebenarnya. Ini sepertinya sudah direncanakan. Sudah 2 kali datang ke kantor MUI ya? Iya, dia tahun 2022 tahun kemarin sudah datang 2 kali, dan ini yang ketiga kalinya. Dan membawa substansi pembahasan yang sama sebenarnya adalah dia ingin ketemu pimpinan MUI dan dia ingin menyampaikan bahwa dia adalah wakil Nabi, wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan tentang persatuan umat. Tapi ini kan tidak clear, jadi persatuan seperti apa, dalam konteks seperti apa, dan bagaimana metodenya. Cuman ini kan tidak diakomodir, tidak terakomodir. Ya, mengquotes apa yang dikatakan oleh Menteri Agama kita bahwa pelaku ini salah memahami konsep agama itu sendiri. Tapi Pak Haris, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku, begitu, yang pertama ia mengaku sebagai wakil Tuhan atau Nabi. Yang kedua ada tindakan agresif di sana, di kantor MUI, kemudian melakukan penembakan. Apakah ini mengerucut kepada ciri-ciri salah satu kelompok-kelompok teroris bisa dikatakan, ataupun kelompok-kelompok yang memiliki aliran-aliran tertentu? Kalau dari aspek pemikiran, bisa jadi ini orang pernah interaksi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami ajaran Islam. Contoh misalkan yang populer itu ada kelompok NII atau N11. Itu mereka punya konsepsi terkait dengan soal kenabian, bahwa Nabi itu tidak berhenti sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW, masih buka peluang adanya nabi-nabi baru yang bawa misi. Dan konsep-konsep seperti ini agak identik memang dengan model apa yang dimiliki oleh Mustafa. Dan dia saya katakan nahaluisme, dia mengklaim dia ketemu Nabi, dia mendapatkan perintah dari Nabi, perintah dari Tuhan untuk menyampaikan pesan pada pimpinan ulama, dalam hal ini adalah MUI. Kemudian juga dalam satu kesempatan dia juga tidak hanya kirim surat pada MUI, kan juga kirim surat pada
presiden, kirim surat pada Polda, dan ya sekali lagi inilah pentingnya dalam memahami agama ini harus komprehensif, utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Baik, Sehingga Mas kemudian Ya, Mas Haritz, ini kalau kita melihat Indonesia termasuk negara yang paling banyak gitu penduduknya yang beragama Islam begitu ya, penduduk Muslimnya. Tapi yang memprihatinkan adalah tidak hanya seorang Mustafa ini, tapi banyak sebetulnya orang-orang yang mengaku dia menerima wahyu Tuhan lah, mereka mengaku nabi, bahkan nggak sedikit di antara mereka yang terjerat pasal penistaan agama dan juga terjerat penipuan karena mengajarkan aliran sesat begitu. Apa yang salah dengan Indonesia sebetulnya dalam mengajarkan ideologi, mengajarkan tentang agama begitu, Mas Haritz? Tidak ada yang salah. Ya, ini justru ini adalah challenge, tantangan sebagai sebuah kenyataan bahwa umat Muslim khususnya di Indonesia kita harus akui level pemahaman terhadap agamanya rata-rata sangat rendah sekali, sehingga rentan kemudian munculnya sosok-sosok yang punya pemikiran yang menyimpang atau ekstrim, kemudian mereka mengkomunikasikan pada publik dengan berbagai metode, kemudian dia punya pengikut. Katakanlah masa lalu ada Ali Yudin, kemudian ada yang ngaku Nabi Ahmad Musaddiq dan sebagainya. Ini akan terus terjadi di Indonesia seiring dengan habitat yang mungkin kan itu muncul. Jadi, seperti saya katakan, fenomena haluisme dalam beragama. Jadi orang bisa mengklaim misalkan ketemu Nabi. Nah, ini kan susah jadinya. Mereka nggak pernah belajar Nabi itu seperti apa dan sebagainya. Tiba-tiba dia cerita, saya mimpi ketemu Nabi, saya dapat perintah Nabi dan sebagainya. Lantas lainnya apa, Mas Haritz, supaya ini tidak kejadian lagi begitu ya, entah itu di kantor MUI atau di kantor-kantor lainnya begitu. Itu surat-surat atau pesan-pesan seperti apa sebetulnya yang bisa menjadi sign agar kita ini menjadi peringatan gitu loh. Dan kalau misalnya haluisme beragama ini ternyata bisa mengarah ke tindakan-tindakan agresif sampai penyerangan itu. Fokus pada MUI ini nanti korelasinya dengan kasus Mustafa bin Nurdin ini. Misalkan ada orang datang ke MUI memang punya mekanisme untuk memfiltering orang yang bisa ketemu dengan pimpinan dan tidak memberikan surat terlebih dahulu dan sebagainya. Atau ada surat kemudian mereka punya pertimbangan ini perlu direspon dan tidak. Tapi saya pikir MUI ini adalah representasi dari kalangan banyak ulama dan dia harus terbuka untuk semua umat. Dan di situ juga menjadi tempat, salah satunya adalah mengadvokasi barangkali ada keinginan masyarakat atau umat dalam isu tertentu. Nah ini harus ada desk, ada meja yang terbuka untuk mengakomodir orang-orang yang memang butuh konseling, butuh bimbingan. Jadi agar kemudian kalau memang ada indikasi penyimpangan bisa dibimbing, bisa diluruskan. Jadi tidak mengabaikan adanya sinyal-sinyal yang timbul, termasuk tadi hal-hal kecil yang jika diabaikan ternyata bisa berakibat fatal. Terima kasih Pak Haritz Abu Ulia, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst. Ya, Pak Haritz. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf Mas Haritz, kita akan melanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas waktunya dan semoga ini bisa menjadi insight untuk kita semua dan kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini karena semua agama mengajarkan kita untuk cinta kasih, kebaikan, perdamaian, bukan kekerasan dan juga konflik ya. Iya, miris sekali kalau misalnya tadi Ijab juga bilang juga ya bahwa kita adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di Indonesia. Harusnya kita bisa mencontohkan perdamaian yang